Kembali bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Kita juga masih akan kembali lagi mengajak Anda berbincang dengan Ibu Dita dan juga Prof. Sofia. Kita akan ke Prof. Sofia terlebih dahulu. Prof, ini kan apa sebetulnya alasan dari Dewan Juri untuk menentukan 4 kategori di penghargaan ini, Dok? Oke, baik. Terima kasih. Jadi sebetulnya ada 4 kategori ya, bidangnya itu adalah sains, sosial, kesehatan, dan seni. Nah, kenapa 4 itu? Karena memang keempat bidang itu juga mewakili bidang strategis dari bangsa. Nah, jadi ada yang keempat, ada yang kelima, yaitu untuk penghargaan khusus. Jadi kalau penghargaan khusus itu adalah memberikan ruang bagi kami untuk memberikan penghargaan bagi mereka yang karya-karyanya memang baik sekali, tokoh-tokoh yang memberikan banyak kontribusi kepada bangsa Indonesia, namun tidak termasuk ke dalam 4 kategori yang tadi. Nah, jadi di situ sebetulnya kami menetapkan ada 4 itu. Oke, tapi kira-kira apa yang diharapkan dari penerima penghargaan dalam memajukan bidang masing-masing? Bidangnya di penghargaan yang diberikan, Bu Dita. Jadi kami berharap ya setelah mendapatkan penghargaan Ahmad Bakri, mereka menjadi lebih semangat setelah mendapat apresiasi dan penghormatan, dan mereka terus menjadi mesin penggerak untuk berkarya di bidangnya masing-masing, dan juga nantinya melahirkan penerus-penerus hingga dampaknya di bidang itu semakin besar dan semakin bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Oke, Bu Dita, tapi untuk kerjasamanya sendiri mungkin dengan berbagai pihak untuk mendukung penghargaan ini seperti apa, Bu? Jadi penghargaan Ahmad Bakri waktu itu diinisiasi juga oleh Freedom Institute, yang sekarang kita juga masih bekerja sama dengan jadi sinergi Freedom Institute dengan Bakri Group yang diwakili oleh Bakri untuk Negeri dan Universitas Bakri sebagai penyelenggara penjurian, dan juga FIFA Group, Antv dan TV One sebagai media partner kami. Oke, tapi Prof, ini yang menarik. Kalau tahun lalu saya melihat PAB ini banyak memberikan penghargaan kepada usia muda. Ya. Tapi kalau tahun ini tidak ada yang usia muda, ada alasan tertentu nggak sih, Prof? Sebetulnya tidak ada alasan khusus ya. Artinya memang tahun lalu kami menemukan ada sosok muda di bawah 40 tahun yang memang mereka menemukan sesuatu yang ini dan masuk ke dalam syarat-syarat kriteria dari penilaian kami. Nah, pada tahun ini memang banyak juga tokoh-tokoh muda, namun sesudah kami melakukan penjurian, kemudian juga melihat karya-karyanya. Jadi memang pada tahun ini belum menemukan seseorang sosok muda. Namun tidak berarti bahwa tidak ada apresiasi kepada tokoh muda, tetapi pada berikut-berikutnya tentunya kami sangat terbuka untuk menantikan karya-karya dari anak muda. Tidak menutup kemungkinan. Tidak menutup kemungkinan. Ya, jadi dari kalau kita lihat untuk penghargaan khusus pada tahun ini adalah jatuhnya kepada Profesor Dr. Saparina Sadli, di mana kalau kita lihat beliau itu adalah sebagai Komnas HAM perempuan pertama, kemudian juga kesetaraan gender. Nah, itu kan memang dari kriteria-kriteria yang telah kami lakukan di dalam penjurian, jatuhlah kepada Profesor Dr. Saparina Sadli sebagai penghargaan khusus seperti itu. Oke, Prof, tapi kami juga ini mendengar nih bahwa sudah merupakan suatu hal yang wajib jika Dewan Juri satu persatu mendatangi para penerima penghargaan Ahmad Bakri ini. Nah, kemudian dia ada pengalaman unik gak sih, Bu, yang mungkin bisa diceritakan? Baik, ya memang kenapa juri itu mengunjungi para penerima penghargaan sebetulnya adalah memberikan penghormatan kepada mereka atas karya dan dedikasinya. Jadi mereka juga sangat senang gitu ya, dan pada saat kami menyampaikan itu juga bermacam-macam reaksi dari mereka. Jadi banyaknya sih terkejut gitu, kenapa kok sampai saya yang mendapatkan gitu ya. Jadi salah satunya juga ada yang mengatakan bahwa kok saya ya Bu, katanya saya ini banyak sekali, masih banyak kok kekurangan. Nah, seperti itu menyentuh hati kami. Artinya mereka itu adalah sosok-sosok yang penuh integritas walaupun dengan kerendahan hati gitu, padahal karyanya sudah banyak sekali diapresiasi oleh masyarakat. Nah, kalau ditanya siapa yang memang berkesan, saya sih terus terang pada saat menyerahkan kepada Iwan Fals, waduh, depan pasti ada Iwan Fals. Saya ngiri, starstruck. Tapi saya bilang, waduh, saya sampai gugup sendiri. Padahal saya mau menyampaikan apresiasi gitu ya. Jadi memang dengan penuh kerendahan hati mereka menerima.
dan juga ya terus terang, jadi mereka itu betul-betul seorang tokoh masyarakat yang memiliki karya yang sangat baik gitu. Dan tapi siapa sih yang akan menerima penghargaan Ahmad Bakri ke-21 ini, Prof? Siapa-siapa saja secara lengkap barangkali bisa saya sampaikan di sini. Untuk bidang pemikiran sosial yaitu Bapak Muhammad Khatib Basri, sarjana ekonomi, Master of Economic Development PhD. Mungkin saya sampaikan juga di sini konsiderannya, ekonom yang pemikiran dan karya intelektualnya berperan penting dalam memperkuat fondasi kebijakan fiskal di Indonesia. Kemudian untuk bidang kesehatan, Profesor Dr. Sandra Yoga Aditama, spesialis penyakit paru, magister administrasi rumah sakit, diploma in tropical medicine and hygiene, diploma in tuberculosis control and epidemiology, kemudian fellow of the Indonesian Society of Respirology. Kemudian konsiderannya adalah sebagai guru besar pulmonologi dan kedokteran respirasi yang berkontribusi besar dalam meningkatkan literasi kesehatan masyarakat pada masa pandemi COVID-19 dan pasca pandemi di Indonesia. Kemudian untuk bidang sains dan teknologi, Bapak Adi Rahman Adiwoso, pelopor teknologi satelit nasional yang menghubungkan masyarakat hingga pelosok Indonesia melalui akses komunikasi digital. Untuk bidang seni dan budaya, Firjiawan Listanto atau Iwan Fals, maestro legendaris yang mengubah lirik dan musik sebagai cermin suara hati publik. Karya-karyanya yang monumental memotret realitas sosial masyarakat dan menginspirasi lintas generasi. Untuk penghargaan khusus yaitu Profesor Dr. Saparina Sadli, seorang pejuang hak asasi manusia dan gender, Ketua Komisi Nasional Perempuan pertama dan memiliki dedikasi dalam memperjuangkan kesetaraan dan martabat perempuan. Jadi itu mungkin yang secara lengkap dan gelarnya juga semua. Luar biasa sekali ya, Menarik. Penerima penghargaan Ahmad Bakri Award ke-21. Kita juga pengen tahu dari Bu Dita, kira-kira harapan untuk PAB tahun ini seperti apa, Bu Dita? Harapannya penghargaan Ahmad Bakri ini bisa terus konsisten, kemudian relevan dan juga selalu menginspirasi dan makin banyak dikenal oleh publik. Itu sih harapan kami. Oke, Bu Dita, tadi kan kita sudah mendengar juga dari Prof. Sofia ada yang berkesan. Tapi kalau dari Bu Dita sendiri, ada nggak yang berkesan, Ibu? Semuanya sih berkesan ya. Waktu itu saya bicara dengan Bapak Adiwoso, beliau telah 50 tahun berkecimpung di satelit. Beliau itu juga gimana sekarang kita sangat pentingnya internet, gitu kan, kita nggak bisa hidup tanpa internet sekarang. Terus kemudian juga saya suka banget lagu-lagunya Iwan Fals, dan tapi bagi saya sebagai seorang perempuan, saya berterima kasih kepada Ibu Saparina Sadli atas perjuangannya, ketulusannya untuk memperjuangkan hak-hak wanita, hak perempuan dan juga kesetaraan. Karena beliau yang jadi juga ya Bu, dia pelopor Komnas Anti Kekerasan Kekerasan Perempuan. Jadi saya senang berkesan. Tentunya nanti kita tidak sabar lagi untuk menunggu dan juga menanti bagaimana kemudian penyelenggaraan Ahmad Bakri Award ke-21 yang akan digelar pekan depan. Bu Dita dan juga Prof. Sofia, terima kasih banyak sudah hadir hari ini di Apa Kabar Indonesia Siang. Terima kasih, Lia. Sehat selalu. Ya, terima kasih.